3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau mengajak kalian untuk merilekskan diri. Biar lihat dulu kita, biar lebih semangat belajarnya. Ketika Ibu bilang kelas 2A, kalian harus ingat lihat kita, oke? Oke, 1, 2, 3. Kelas 2A. Hidup bersih dan sehat di sekolah. Coba kalian ingat dulu kembali, hidup bersih dan sehat yang di sekolah itu yang bagaimana itu lingkungannya? Yang pertama, sekolah bersih. Yang kedua, halaman yang bebas sampah. iya, halaman yang bebas sampah. Oke, baik. Sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk membayangkan tempat bermain yang bersih dan sehat sama tempat bermain yang tidak bersih dan sehat. Ini ada contohnya, nah ini ada gambarnya juga. Kalau di tempat bermain di mana saja biasanya? Di taman bermain. Ada apa saja di sana? Di taman bermain itu ada apa saja, nak? Ayunan, berantakan, terus ayo ada apa lagi? Jungkat-jungkit, ya itu kalau di tempat bermain. Setelah kita tadi belajar tentang menyebutkan hidup bersih dan sehat di tempat bermain, sekarang Ibu mau membagi kelompok kalian sesuai sama minat kalian. Jadi kalau nanti sama minatnya kita jadikan satu kelompok, yang sama kita gabungkan juga satu kelompok. Jadi ini ada 2. Misalnya di sini siapa yang suka pelajaran matematika? Angkat tangan matematika. Oke, ada berapa orang? Dan siapa yang suka pelajaran olahraga? Ya, inilah dia kelompoknya. Nanti kelompok olahraga dan kelompok matematika dijadikan terbagi kelompoknya. Nah, di sini tadi kelompok yang suka pelajaran matematika, sebelah kanan Ibu suka pelajaran apa? Olahraga. Sekarang Ibu mau meminta kalian untuk menuliskan yang kelompok pertama, menuliskan tempat bermain yang bersih. Nah, seperti apa aja itu? Contoh-contoh tempat bermain yang bersih itu yang seperti apa? Dan untuk kelompok 2, Ibu mau kalian berdiskusi, menentukan, menyebutkan, atau menyimpulkan tempat bermain yang tidak bersih atau yang tidak sehat itu seperti apa. Jadi kalian kumpulkan sama teman-teman, kalian berdiskusi, kalian cari tempat bermain yang tidak bersih itu yang seperti apa dan bagaimana. Oke, paham? Paham, nak? Paham, Bu. Nah, oke. Yang di kelompok 1, Ibu mau kalian berdiskusi, menyebutkan tempat bermain yang bersih dan sehat. Ya kan, nak? Ya, kalian diskusikan sama satu kelompok kalian. Ya, diskusi ya. Dan untuk kelompok 2, kalian berdiskusi tentang tempat bermain yang tidak bersih dan sehat. Ayo, ini kita diskusikan.
diberi kesempatan untuk menanggapi teman. Ibu tadi sudah memberi kesempatan kalian. Baik, sekarang yang ketiga atau yang selanjutnya, hal apa yang paling mudah kalian pelajari? Oke, berarti apa yang Ibu sampaikan hari ini kalian semua paham? Paham, Bu. Iya, baik. Untuk pelajaran hari ini selesai. Tutup bukunya, Nak. Kita lanjutkan besok. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini juga menjadi berkah sama kita, masuk dalam diri kita. Ya, kita berdoa bersama dulu. Ayo pimpin dulu ketua kelasnya. Yuk, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, yaitu nama saya Ika Wisaktiani. Saya CGP angkatan keempat dari Kabupaten Asahan. Saya akan merefleksikan pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya, yaitu di SDN 014684 Dadimulyo. Refleksi saya setelah perencanaan dibuat yaitu RPP pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional adalah saya lebih siap dan lebih matang serta mampu mengelola emosi diri serta berorientasi pada murid, yaitu pemetaan sesuai kebutuhan murid berdasarkan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid, sehingga saya dapat menentukan strategi pembelajaran baik konten, proses dan produk dengan tepat. Setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, peserta didik tampak lebih semangat belajar, semakin memahami potensi yang ada pada diri mereka. Dengan teknik STOP yang saya ajarkan, murid dapat mengatasi masalahnya dengan tenang, dapat mengendalikan diri dan mengelola emosi. Strategi berdiferensiasi mengelompokkan siswa berdasarkan minatnya membuat murid lebih menikmati pembelajaran dan kelas menjadi lebih atraktif. Seperti halnya tujuan dari pendidikan adalah menjadikan anak menjadi well-being. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ada kendala yang saya temukan, yaitu yang pertama, saya memerlukan waktu lebih untuk memetakan kebutuhan murid berdasarkan minat belajar dan profil belajar murid. Yang kedua, saya harus jeli melihat seperti apa kebutuhan yang diinginkan oleh siswa saya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dan pembelajaran sosial emosional dengan lebih baik lagi tentunya. Dengan menerapkan teknik kompetensi sosial emosional yang lebih bervariatif dan lebih menarik. Demikian dari saya, semoga ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.